Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya. Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Pemeliharaan dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih penyertaan-Mu yang sempurna untuk kami, Bapa. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan Yesus yang baik, kami lagi rindu membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar dengan tuntunan Roh Kudus membuat kami mengerti, kami cakap, kami sanggup melakukan kebenaran firman-Mu. Terpuji-puji termulia nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang kudus, kami sudah berdoa, bersyukur, memuji menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita berada di pantai Lemo-Lemo, Kabupaten Bulukumba. Tidak mengurangi rasa sukacita kita, melainkan yang ada ungkapan syukur. Kita bisa menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yang tentunya pasti memberkati kita. Dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Di bawah judul tema yang akan kita renungkan, hidup orang benar. Ayat yang pertama berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang akan kita perhatikan adalah apa yang dimaksud dengan hidup orang benar. Hidup orang benar adalah hidup sebagai orang Kristen yang melakukan kebenaran firman. Secara singkat definisinya, itu saja. Hidup orang Kristen, orang percaya yang melakukan kebenaran firman. Saudara dikatakan berbahagia. Berbahagia yang dituntut oleh Tuhan di dalam hidup kita untuk kita melakukan satu kebenaran. Berbahagia dulu, saudara. Terima dulu apa yang menjadi firman Tuhan. Kita pelajari,
kita baca, kita mengerti, kemudian minta pimpinan Roh Kudus untuk kita dapat melakukan. Terima dulu dengan hati yang berbahagia. Ketika kita sudah menerima dengan penuh sukacita kebenaran firman Tuhan, maka kita pasti mampu melakukan. Dan kita disebut orang-orang yang berbahagia. Orang yang benar menurut kebenaran firman Tuhan. Jikalau kita mau menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan ungkapan syukur, dengan bersukacita dan berbahagia. Yang kedua, saudara, ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, merenungkan Taurat siang dan malam. Kita orang-orang benar, kita anak-anak Tuhan, adalah orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Harus suka merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mungkin kita berkata, kita orang yang sibuk, atau kita mungkin banyak pekerjaan, banyak dipercayakan pekerjaan di luar sana. Tetapi ingat, orang yang suka merenungkan firman Tuhan, itulah ciri kedua orang benar. Orang yang benar, orang yang berbahagia, dan orang yang suka melakukan kebenaran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari bagian firman Tuhan. Jikalau kita anak-anak Tuhan, kita yang rindu melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka yang pertama, terima dulu kebenaran firman Tuhan. Melalui apa? Pimpinan Roh Kudus yang membuat kita mampu untuk menerima dengan penuh sukacita dan berbahagia menjalani. Mengikut Tuhan bukan merupakan beban, saudara. Mengikut Tuhan merupakan sukacita yang luar biasa. Mengikut Tuhan bukan merupakan pergumulan atau permasalahan atau yang membuat kita berat, tetapi mengikut Tuhan itu merupakan anugerah yang besar, yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi kita. Mengiring Yesus, mengikut Yesus seumur hidup. Dan yang kedua, saudara, dikatakan orang benar adalah orang yang suka merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk waktu-waktu saat ini, yang harus kita lakukan adalah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita bersyukur untuk hal itu. Mungkin banyak hal yang harus kita lewati. Tidak tahu jalan mana yang harus kita pilih. Tapi semakin kita sulit menghadapi pergumulan, semakin bergantunglah kepada Tuhan. Yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita merasa tertati-tati rasanya, bagaimana harus mempertahankan hidup yang benar pada saat ini. Tetapi ingatlah saudara, lakukan itu dengan berbahagia, lakukan itu dengan penuh sukacita, maka kita akan mendapat roh sukacita yang luar biasa lagi. Semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin mengasihi. Tuhan Yesus memberkati, nama Tuhan yang mulia. Bapa dalam surga, kami memuji mengagungkan nama-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang dapat kami nikmati saat ini. Belajar untuk menjadi tetap orang benar di hadapan Tuhan. Menjadi orang benar Tuhan. Belajar untuk kami berbahagia menerima setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam. Kadang Tuhan, ketika kami merasa lelah, ketika ada pergumulan, maka Tuhan sulit untuk kami mau bersyukur atau berdoa atau merenungkan kebenaran firman-Mu. Ampunkan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami rindu dalam kehidupan kami. Biarlah selanjutnya untuk menjalani hari-hari ke depan ini Tuhan, kami semakin bergaul karib dengan Tuhan, bersukacita menerima setiap firman-firman Tuhan yang datang kepada kami. Terima kasih Bapa, dipermuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang Kudus, kami sudah berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.